Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustaminarda. Sahabat BN, telah dapat dipastikan bahwa pelantikan presiden dan wakil presiden baru Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka tidak akan dilaksanakan di IKN sana, tetapi akan dilaksanakan di gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Sedangkan Presiden Joko Widodo bersikeras memaksakan upacara hari ulang tahun RI ke-79 akan dia langsungkan di IKN Pasir Penajam, Kalimantan Timur sana. Beranjak dari sini, satu hal yang menjadi pemikiran bagi rakyat Republik Indonesia, apakah ini menggambarkan bahwa proyek IKN ini memang hanya proyek keinginannya Presiden Jokowi, bukan proyek keinginan Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo. Sebab kalaulah perpindahan ibu kota negara ini keinginan dari Presiden Jokowi yang diikuti juga oleh keinginan Prabowo Subianto, kita yakin Prabowo Subianto akan sangat berkeinginan dia dilantik di IKN, bukan di Jakarta. Dan kita yakin kalau IKN ini keinginan Prabowo, dia tidak akan berkantor di Istana Kepresidenan di Jakarta. Dia begitu dilantik akan tinggal di IKN, akan berkantor di IKN, dan akan memerintahkan kepada seluruh menterinya berkantor di IKN. So, kalau tidak demikian, sangat tidak bisa dibuktikan bahwa IKN ini tidak akan menjadi proyek mangkrak. Sebab jarak antara IKN dengan Jakarta bukanlah 10 km, 50 km, 30 km. Tetapi jaraknya sangat-sangat jauh. Sahabat BN, apabila proyek perpindahan ibu kota negara ke Pasir Penajam ini tidak menjadi keinginan Presiden Prabowo nanti untuk dia berkantor di sana, untuk dia tinggal di sana, tetapi dia tetap berkeinginan tinggal di Jakarta, berkantor di Jakarta sebagai seorang presiden kepala negara. Kita yakin proyek IKN ini tidak akan berjalan sesuai dengan ambisinya Presiden Jokowi. Kalau demikian, apa sesungguhnya yang melatar belakangi keinginan Presiden Jokowi memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur atau ke Pasir Penajam sana? Apakah memang benar-benar karena dilatar belakangi oleh Jakarta yang sudah padat, Jakarta yang sudah macet, Jakarta yang polusinya sangat tinggi? Apakah memang karena itu? Rasa-rasanya bukan karena itu. Tetapi karena apa? Sangat mungkin ini karena kekesalan Presiden Jokowi kepada Megawati yang tidak menyetujui usulannya untuk
menjadikan masa jabatannya 3 periode. Karena demikian kesalnya kepada Megawati, bisa jadi dia ingin presiden baru nanti berkantor tidak di Jakarta, tapi nun jauh di sana, di Kalimantan sana. Kalaulah proyek ini, pemindahan ibu kota negara ini didasari oleh sebuah kekesalan karena ambisinya untuk menjadi presiden 3 periode tidak tercapai, kita yakin proyek ini tidak akan sukses. Dan kalau proyek ini tidak sukses, batal nanti pemindahan ibu kota negara ke Pasir Penajam. Atau setidaknya kalau tidak batal tetapi lambat pengerjaannya, lambat pembangunannya, sehingga mungkin mencapai 30 tahun, 40 tahun, baru nanti bisa seorang presiden berkantor di sana. Kalau itu yang terjadi, tentu saja proyek IKN ini merugikan rakyat. Kenapa dikatakan merugikan rakyat? Karena sampai sekarang sudah puluhan triliun uang rakyat berupa dana APBN yang digelontorkan untuk pembangunan proyek IKN itu. Kalau 40 tahun lagi, 30 tahun lagi, baru IKN itu berfungsi, jelas ini akan merugikan rakyat. Karena uangnya telah digelontorkan ke sana yang seharusnya bisa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Satu hal lagi yang bisa mendukung bahwa ini adalah merupakan proyek kekesalan hati Presiden Jokowi. Presiden Jokowi tidak ada pula keinginan untuk tinggal di IKN itu setelah nanti dia pensiun. Buktinya rumah pemberian rakyat atau negara kepadanya dibangunnya di Solo sana. Dengan luas tanah kalau kita tidak keliru seluas 12.000 meter persegi. Bukan tanggung-tanggung. Walaupun ekonomi negara kita sekarang ini sedang sangat menyedihkan. Kalau sekiranya Presiden Jokowi memang dari hati kecilnya ingin memindahkan ibu kota negara ke Penajam sana, kita yakin dia akan turut tinggal di sana menikmati hari tuanya sebagai seorang mantan presiden. Karena ketika dia menjadi presidenlah IKN ini berdirinya. Sebab selaku seorang pemimpin di tengah-tengah gonjang-ganjing antara mau tidak maunya para ASN dan pegawai negeri lainnya pindah dari Jakarta ke IKN, harusnya Jokowi memberikan contoh. Dia tinggal di sana terlebih dahulu ketika dia sudah pensiun. Dan rumah pemberian dari negara ini harusnya dibangunnya di Penajam, bukan di Solo. Supaya pegawai negeri, baik ASN maupun TNI Polri, bisa mencontoh kepada Jokowi untuk pindah ke Penajam sana. Sahabat BN, sekali lagi, jika proyek ini didasari oleh kekesalan hati karena tidak tercapai keinginannya untuk menjadi presiden 3 periode, sudah barang tentu proyek ini tidak akan bisa mendatangkan hasil dengan maksimal. Sahabat BN, ke depan kita selaku rakyat tentu mengharapkan seorang presiden tidak mengambil kebijakan secara emosional,
tidak mengambil keputusan secara gegabah karena didorong oleh kekesalan. Dan siapapun nanti yang akan menjadi presiden selanjutnya, tentu diharapkan oleh rakyat. Dari awal dia dilantik, dia telah menyadari bahwa dia menjadi presiden hanya 2 kali periode maksimal. Dan lazim untuk 1 kali periode. Bukan 3 periode, bukan 4 periode, bukan selama-lamanya. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.